saya harus latihan rutin, terus misalkan kayak tadi ada di bersama teman latihannya supaya fungsi temannya itu nanti ada terjadi umpan balik dari temannya. Terus juga tadi sempat saya lihat mungkin di merekam diri sendiri ketika dia saat presentasi. Jadi dia bisa meninjau sudah seberapa baik dia melakukan presentasi tersebut gitu, Ibu. Yes, termasuk mungkin opsi untuk tadi ya membagi waktu gitu ya. Oh, saya akan dari 90 menit waktu saya presentasi, saya akan coba di 10 menit pertama introduction-nya, lalu di setiap slide ini saya akan bagi kira-kira bisa jelaskan gitu ya ke 5 sampai 10 menit gitu-gitu ya. Sampai kemudian ada waktu sisa untuk diskusi ya, tanya jawab. Tadi juga muncul ya di option gitu. Nah, terakhir berarti apa yang dilakukan di bagian akhir pada sesi coaching tadi? Di bagian will, apa tuh yang teman-teman bisa amati tadi? Ibu menjawab. Iya, kalau tadi yang seperti yang diamati adalah bagaimana si coachnya ini mengajak untuk berkomitmen terhadap apa hal-hal yang ingin dicapainya dari yang setelah dia rumuskan tadi gitu, Bu. Jadi bagaimana komitmen si coach untuk menjalankan dari berbagai opsi tadi. Mungkin seperti itu, Ibu. Yes, betul. Dan mengajak untuk menyimpulkan kembali gitu ya prosesnya tadi di awal kita menyepakati kita pengennya apa gitu, Anda pengennya lebih confidence, terus sesudah akhir dia membandingkan gitu ya kondisinya tadi sebelum coaching dan di akhir coaching ya. Tertangkap nggak tadi? Tertangkap, Ibu. Ketangkap, Bu. Iya. Iya, good. Jadi sudah dapat gambaran bagaimana sebuah proses coaching dilakukan dalam satu sesi dengan tahapan grow? Sudah, Bu. Ya, bisa mereplikasi, mengadopsi, memodeling tadi untuk situasi besok pada saat Anda harus praktek. Sudah, Bu. Secara tidak langsung yang tadi saya pahami sepanjang video itu adalah bahwasannya coachnya itu memang nggak memberikan solusi secara langsung, tapi perannya sebagai fasilitator untuk membantu si coach ini tadi menemukan tujuan, terus memahami situasi yang dihadapinya tuh sekarang realitanya seperti apa, terus mengeksplorasi ya berbagai pilihan opsi apa yang harus aku kerjakan gitu, Bu. Sama komitmen dia untuk menjalankan tindakannya. Great, bagus sekali Sophie ya, insight yang bagus dari pencermatan terhadap video tadi. Nah, ternyata tidak terlalu sulit ya untuk melakukan pendekatan grow pada proses coaching. Dalam konteks yang sebenarnya, satu sesi ini sebenarnya prakteknya tidak hanya satu sesi ya. Bisa saja dalam konteks pencapaian target di posisi yang baru oleh Bob ini sebenarnya target besar dia tidak hanya terkait dengan presentasi, tapi target besar dia adalah bagaimana meningkatkan jumlah pelatihan gitu misalnya, di mana dia harus menjadi trainernya. Mungkin bisa saja tujuan besar dari coaching itu begitu, meningkatkan kemampuan dia sebagai trainer. Nah, karena ini baru pertama kali, maka tujuan yang besar tadi dipecah menjadi tujuan yang lebih kecil dalam satu sesi coaching, yaitu terkait dengan presentasi, meningkatkan kepercayaan diri yang bersangkutan untuk presentasi pertamanya, gitu ya. Nah, bisa saja sesudah proses ini sebenarnya ketika sesudah itu dilakukan akan ada proses coaching lanjutan, mengevaluasi pelaksanaan tadi apa-apa yang sudah direncanakan oleh si Bob ya, nama dalam role play tadi. Kemudian Mike akan juga memandu untuk tujuan yang selanjutnya, tujuan
kecil yang selanjutnya sesudah meningkatkan kepercayaan diri dalam konteks presentasi, apalagi nih keterampilan untuk menjadikan si Bob trainer yang lebih handal gitu ya. Nah, itu mungkin yang besok akan juga teman-teman lakukan gitu. Kadang-kadang ada tujuan besar dalam sebuah proses coaching, dan tujuan besar ini akan dipecah menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik, lebih kecil, lebih operasional begitu, dan akan dicapai dalam sesi-sesi coaching tersendiri gitu ya. Jadi tujuan kecil 1 sesi pertama, tujuan kecil 2 sesi kedua, seperti itu. Nah, itu yang proses coaching. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kemudian ini tadi dari bahasan saya lewati saja, memastikan bagaimana proses coaching itu efektif. Sebenarnya karena tujuan dari coaching adalah mengembangkan potensi yang dimiliki oleh coachee, maka efektivitas sebuah coaching, proses coaching itu yang pertama akan dilihat tentang dari sisi coachee-nya, self-awareness-nya. Bagaimana coachee kemudian bisa memahami kondisinya dan menemukan alternatif solusi yang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kapasitasnya, lalu kemudian mengeksekusinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana terjadi perubahan yang diharapkan. Nah, untuk bisa melihat itu, Anda bisa menggunakan yang pendekatannya Kirkpatrick, sama seperti di intervensi pelatihan ya. Kirkpatrick model, Anda sudah familiar dengan itu? Sudah, Ada Ibu. 4 level. Yes, oke. Berarti kita skip aja ya. Oke. Nah, ini desain intervensi coaching. Prinsipnya hampir sama dengan kemarin, bahwa perlu mengenali siapa kliennya, siapa yang menjadi coachee, dan siapa kliennya. Kadang-kadang siapa yang menjadi coachee dan klien kita dalam layanan psikologi itu bisa berbeda. Klien kita bisa saja pihak perusahaan, yang direpresentasikan adalah pihak HRD, tapi yang kita coach atau coachee kita itu seorang karyawan di sana. Ini bisa dua hal yang berbeda, dua pihak yang berbeda gitu ya. Tapi bisa juga sama, klien kita ya coachee kita gitu, itu bisa juga. Kemudian selain memahami karakteristik klien adalah benar-benar memahami apa tujuan coaching gitu ya. Tujuan utamanya kemudian yang akan di-breakdown menjadi tujuan yang lebih kecil dan lebih spesifik. Terus yang kedua adalah mengidentifikasi target perubahan, perubahannya akan sejauh apa, kemudian buat kontrak psikologis bersama coachee, kemudian kalau dalam konteks bahasa layanan adalah informed consent, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak. Tidak hanya oleh coachee tapi juga oleh kita sebagai coach. Yang ketiga ini yang akan kita lakukan, merancang dan mengembangkan tahapan coaching, kemudian melakukan proses coaching. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan contoh gitu ya, contoh blueprint coaching. Sebenarnya hampir mirip dengan Anda membuat blueprint intervensi pelatihan atau intervensi yang lain mungkin ya, tapi saya sering menyarankan, mendorong kepada teman-teman ketika kita membuat intervensi, dahulu ketika mendampingi mahasiswa itu selalu berpikir langsung buat modul gitu ya. Tapi akan lebih tersistematis dan lebih terstruktur ketika Anda dahului modul itu dengan blueprint. Nanti blueprint ini baru Anda kembangkan sebagai modul, itu sah-sah saja gitu. Jadi ini contoh bagaimana blueprint coaching untuk permasalahan kaitannya dengan kemampuan kerjasama dari seorang karyawan. Mohon maaf, saya mati lampu. Apakah koneksinya terputus? Tidak, Bu, masih terdengar. Masih ada. Oke, sip. Biasanya ini koneksi kalau mati lampu itu bertahan 15-20 menit ya. Semoga ini nanti bisa selesai. Atau semoga nyala lagi listriknya ya.
Oke, ini contohnya. Di sini saya masukkan di sebelah kiri adalah tahapannya, ada tahap persiapan, kemudian baru ke tahap grow. Ini desainnya untuk satu sesi ya, teman-teman ya. Nah, karena yang ingin disasar adalah perubahan kemampuan, meningkatkan kemampuan empati agar bisa lebih bekerja sama, bisa lebih mampu bekerja sama pada diri seorang karyawan, maka kita perlu tengok konsep empati. Di sini saya ambil salah satu definisi empati, kemampuan seseorang untuk memahami perasaan dan permasalahan orang lain, berpikir dari sudut pandang orang lain, dan menghargai perbedaan pandangan orang lain mengenai berbagai hal. Maka, karena dari definisi ini mengandung 3 aspek, untuk satu sesi fokusnya pada satu aspek terlebih dahulu, memahami perasaan dan permasalahan orang lain, yang ini kalau secara ringkas disebut dengan sikap peduli dan toleransi. Jadi satu aspek ini menjadi satu target perubahan dalam satu sesi coaching. Nah, dari aspek ini kemudian di breakdown menjadi tahapan-tahapan dengan tujuan masing-masing di setiap tahapan. Ada indikator ketercapaiannya seperti yang kemarin saya sampaikan di kelas konseling karir ya, di setiap tujuan bagaimana kita sebagai psikolog atau sebagai coach dalam hal ini memastikan bahwa tujuan di setiap tahapan itu tercapai, maka kita buat indikator. Kemudian di sini aktivitasnya saya buat ringkas saja, saya tidak membuat narasi yang panjang lebar tentang aktivitas yang dilakukan oleh coach. Saya singkat saja sebagai percakapan non-direktif, kemudian dan juga ada proses pencatatan. Nah, di kolom yang paling kanan saya masukkan clue atau hint gitu ya untuk seandainya nanti sebagai coach saya lupa gitu ya dengan kalau di sesi ini saya perlu mengungkap apa ya gitu ya, saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kunci. Ini contoh ya teman-teman berdasarkan problem dari satu individu. Nah, tugas teman-teman nanti adalah mengembangkan blueprint yang serupa untuk proses role play besok. Tetapi role play besok tidak sebatas hanya blueprint seperti ini ya, tetapi rancangan yang lebih lengkap. Sama seperti konseling karir kemarin, teman-teman perlu membuat hasil assessment awal dulu tentang kondisi klien, identitasnya, dugaan masalahnya apa, kemudian konsep teoretik yang Anda gunakan untuk intervensi itu seperti apa gitu, itu perlu ditampilkan di rancangan untuk proses penilaian besok. Kemudian blueprint tidak perlu sampai ke modul, ini juga sudah cukup. Lalu evaluasinya akan seperti apa? Bagaimana Anda memastikan bahwa sesi tersebut itu cukup efektif untuk klien dan itu hasilnya akan diwujudkan dalam bentuk apa gitu ya, evaluasi sesi tersebut. Nah, itu yang perlu Anda siapkan untuk role play besok. Masing-masing orang akan punya jadwalnya masing-masing. Nanti saya tunggu Pak Ketua kelas ya untuk mengirimi saya ini di setiap sesi itu siapa saja yang bergabung di kelompok saya, kelompok Bu Rinda atau kelompok Bu Hasna, lalu schedulingnya 30 menitnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Bisa dibantu seperti itu, Mas? Siap, terima kasih, Mas Adha. Panggilanmu itu Adha atau Ada? Oh, meja. Ya udah. Meha atau meja? Meja ya. Oke. Baiklah. Oke. Kalau ada yang bertanya silahkan. Senyampang saya masih ada sinyal. Oke, ini ada sejumlah informasi, nanti bisa Anda pahami sendiri ya. Bagaimana kalau proses coaching itu dilakukan oleh profesional atau oleh manajer gitu atau atasan. Itu sebuah opsi, apa bedanya, perbandingannya seperti apa. Nanti dibaca sendiri. Dan ini perbandingan antara intervensi coaching, konseling atau terapi, dan mentoring. Ada persamaan memang dan ada juga beberapa perbedaannya. Nanti bisa dicermati sendiri. Ini sebentar, ini besok saja. Ini juga kaitannya. Ya, silakan Sofi.
Ibu izin bertanya, Ibu. Oke? Berarti Ibu, itu hasil kayak kemarin kan berarti laporannya ada tujuan, terus kan ada sedikit banyaknya identitas dari kliennya. Berarti kita harus udah observasi dan wawancara kliennya, Bu? Ya, karena tadi pertanyaannya coaching itu bisa dilakukan nggak kalau tidak ada proses assessment? Tidak, Bu. Yes. Tadi Oh, tahapan 6 tahap itu kan ada tahapan 2 assessment toh? iya, Ibu. Nah, itu dilakukan di luar sesi role play bersama dosen. Oke, Sesi baik. role play dosen itu di tahap 3 dan 4 yang isinya grow, Oke, terus 5 dan 6 itu juga di luar bersama dosen. oke, baik, Ibu. Sehingga nanti hasil asesmennya apa sama seperti kemarin ya, Bu? Mm-mm. Oh, ya, baik, Ibu. Ya, jadi itu harus dilampirkan di rancangannya ya. Oh, hasil asesmennya sementara ini bagaimana? Nah, itu yang dipilih gitu untuk fokus pada sesi coaching besok pada saat role play. Oke, baik, Bu. Yes, makanya kan ada jeda ya untuk proses role play-nya dan ingat bahwa Anda perlu membawa coachee itu bukan teman profesi. Anak psikologi S1 boleh, tapi harapannya sih sebenarnya yang sudah punya pengalaman lapangan gitu, bekerja kah atau magang gitu boleh. Karena kita akan belajar coaching di latar kerja gitu ya. Jadi memang harapannya yang bersangkutan punya experience kerja. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup? Oke. Mumpung masih ada sinyal, bentar. Bentar. Halo. Ya, Waalaikumsalam. Baik, mohon izin sebentar.
1 menit ini tadi ada interupsi. Oke, oh baik. Kita lanjutkan sedikit untuk mentoring ya. Sebenarnya kalau mentoring ini relatif tadi teman-teman sudah familiar gitu, dan apa yang tadi teman-teman lakukan Mbak Aisyah dan siapa tadi? Sabrina ya kalau nggak salah. Itu adalah mentoring yang dimaksud dalam konteks saat ini ya. Dan itu memang biasa dipilih gitu oleh organisasi untuk mengembangkan karyawannya. Jadi ketika organisasi merasa bahwa ada satu kompetensi yang perlu dikembangkan oleh karyawan dan organisasi melihat di organisasi tersebut ada anggota organisasi yang lebih senior atau yang lebih menguasai, maka salah satu pendekatan yang mungkin dianggap lebih praktis, lebih ekonomis adalah dengan sistem mentoring ini. Nah, apa sih bedanya dengan coaching? Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Jadi mentoring itu relatif proses yang bisa lebih panjang daripada coaching, relatif lebih kurang terstruktur dibanding coaching, dan lebih cair dibanding coaching gitu, bisa bersifat formal maupun informal. Dan seringkali dalam proses coaching karena tadi sifatnya bisa informal, seringnya tidak ada semacam program yang cukup spesifik begitu, bahwa misalnya sesi ini kita mau ngapain, sesi berikutnya kita akan mencapai apa, sifatnya natural saja. Itu dalam proses mentoring. Kadang-kadang ya bisa sifatnya insidental gitu, sesuai kebutuhan dari mentinya gitu ya. Nah, sebentar, kita masuk ke, nah ini proses mentoringnya secara umum ada 4 tahapan. Ada tahapan inisiasi gitu, di mana ini dimulai dari proses membangun hubungan antara mentor dan mentinya, dan juga biasanya ini seperti dalam proses konseling ataupun coaching juga ada kesepakatan-kesepakatan yang dibangun bersama antara mentor dan menti. Biasanya di sini juga dalam tahap ini prosesnya masih belum terlalu cair, belum terlalu terbuka, maka kalau disamakan dengan proses konseling, ini ada proses disebut dengan building rapport di sini ya. Lalu di tahap 2 adalah tahap cultivation, di mana proses ini sudah mulai ada ikatan antara mentor dan menti, sudah mulai muncul trust, sudah mulai ada hubungan yang lebih terbuka antara mentor dan menti. Kemudian jalinan interaksi antara mentor dan mentee sudah lebih cair gitu, kadang-kadang bisa seperti pertemanan. Nah, fase ketiga adalah fase separations. Ketika prosesnya mendekati selesai gitu, hubungan relasi mentor dan mentee ini selesai, kemudian tugas mentor selesai ini bisa karena memang secara formal gitu, ada durasi yang ditugaskan untuk terjadinya proses mentor dan mentee ini, atau secara informal memang kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan proses mentor dan mentee ini atau proses mentoring ini. Jadi penghentian proses mentoring ini disepakati oleh dua belah pihak. Nah, di fase selanjutnya adalah fase redefinitions, perubahan status. Jadi yang tadinya mentor dan mentee sudah menjadi status yang lebih kolegial gitu ya, relasi kolega gitu. Sudah tidak ada lagi
kewajiban mentor untuk kemudian membantu mentee gitu. Sifatnya ya diskusi yang lebih terarah saja, yang lebih setara saja. Nah, kalau kita lihat persamaannya, ini ada beberapa persamaan, Anda bisa cermati sendiri, kemudian ini perbedaannya. Seperti tadi Anda sampaikan, bahwa kalau mentoring itu biasanya dilakukan oleh yang lebih senior kepada yang lebih junior, sementara kalau coaching itu bisa saja dilakukan oleh orang di luar organisasi. Nah, untuk coaching ini bisa dilakukan oleh orang dengan bidang yang berbeda sepanjang kepakaran dari coach itu atau pengalaman lapangan coach itu bisa dimanfaatkan oleh coachingnya. Sementara kalau mentor dan mentee atau mentoring biasanya pada bidang keahlian yang sama. Kemudian untuk coaching relatif jangka waktunya lebih pendek dibanding dengan mentoring. Dan kalau coaching itu hubungannya bersifat profesional, sementara mentoring hubungannya bisa bersifat sangat personal. Dan cakupan dalam tanda petik layanan mentor itu kadang-kadang bisa cukup luas, bisa sampai selain hal-hal yang sifatnya teknis, hard skill, bisa masuk pada wilayah yang sifatnya soft skill gitu ya, atau pengembangan personal, permasalahan yang sifatnya lebih personal pada diri mentee. Jadi dan juga kadang-kadang job desk dari mentor ini menjadi kurang jelas gitu, tidak sejelas job desk dari coach. Kalau pengalaman saya sebagai mentor, misalnya ada dosen baru, itu ya kita tidak mengagendakan ada agenda yang spesifik bahwa kita perlu bertemu di waktu tertentu, tapi ada yang tidak spesifik. Ya, manakala dibutuhkan kita bertemu, kita ngobrol, bahkan kadang-kadang inisiasi untuk bertemu bisa muncul dari mentor atau bisa muncul juga dari mentee gitu, dan itu sifatnya bisa insidental. Begitu, dan ini yang menurut saya cukup penting ya untuk teman-teman pahami, karena teman-teman akan melakukan berbagai macam intervensi ini. Ada coaching, ada training, mentoring, dan counseling. Ini yang tadi saya sampaikan. Coaching tidak bisa dilakukan untuk persoalan-persoalan yang sifatnya masalah psikologis atau gangguan psikologis. Kalau normal masalah sehari-hari masih dimungkinkan. Tapi kalau itu sudah bentuknya adalah gangguan psikologis, maka tidak dimungkinkan dilakukan coaching. Dalam konteks dunia olahraga pun, coaching tidak bisa bekerja ketika atletnya mengalami kondisi gangguan psikologis. Maka perlu diselesaikan dulu kondisi gangguannya, karena kondisi ini biasanya muncul dari pengalaman masa lalu si coach. Diselesaikan dulu, baru kemudian kalau misalnya si coachnya ini atau individu ini belum memiliki wawasan basic gitu ya, atau pengalaman basic, maka ini perlu diasah dulu dengan training atau mentoring. Sesudah punya pengalaman basicnya atau kemampuan dasarnya, baru proses coaching ini bisa dilakukan untuk mengembangkan potensinya menjadi lebih optimal lagi. So, besok proses yang harus Anda lakukan untuk coaching adalah temukan skill atau kemampuan basic gitu ya, baik kemampuan yang sifatnya technical ataupun soft gitu dari diri klien Anda dulu gitu, coach Anda dulu, baru kemudian ini akan dikembangkan lebih optimal ke arah mana. Ini perbedaan coaching yang kemarin-kemarin sering ditanyain ya, teman-teman. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau dikonfirmasi? Mbak Aisyah, silahkan. Ya, Ibu mau izin konfirmasi aja. Berarti untuk
coaching itu kan kita bawa coachingnya kan ya Bu, harusnya Betul. nggak bisa secara online kan berarti Bu, maksudnya lewat Gmail atau apa kayak gitu? Enggak. Oke Bu. Ya, terima kasih Mbak Aisyah. Ya. Jadi besok kita akan koordinasikan ruangan untuk pengambilan nilai ini gitu. Sangat mungkin di ruang kelas, tapi juga dimungkinkan tidak di ruang kelas, bisa di laboratorium individual, dan yang lain nanti kita koordinasikan dulu ya dengan staf di prodi. Dan prosesnya berlangsung luring ya, jadi teman-teman akan melakukan satu sesi, yang satu sesi itu 30 menit. Tadi kalau di video tadi cuma 15 menit, tapi Anda punya waktu 30 menit untuk melakukan satu sesi coaching, dan dosen akan hadir untuk melakukan penilaian. Penilaian menyangkut tadi tahapan coachingnya, utamanya micro skill-nya juga gitu, dan bagaimana proses Anda mendesain sesi coaching itu. Itu yang akan dilakukan pengambilan nilainya. Jadi sesudah satu sesi selesai dengan satu mahasiswa, maka proses selanjutnya mahasiswa yang kedua dengan coachingnya masing-masing. Sehingga tadi perlu kerjasama yang baik ya dengan coachingnya gitu. Pastikan bahwa coaching yang Anda ajak itu memang kooperatif, punya waktu di saat besok itu jadwal, maka ini jadwal perlu disepakati bersama gitu dengan durasi. Misalnya bersama saya itu ada besok itu ada 2 sesi, ada 4 jam, itu dibagi menjadi 7 orang. 7 orang, maaf. 4 jam itu berarti ya. Oh enggak. Ada dengan saya 13 orang ya. Betul. Iya, Bu. Kemarin Iya, Bu. itu jadinya ada 14 di Bu Rinda, 13 di Ibu, sama 13 lagi di Bu Asna. Ya. Nanti Mas Meja saya tunggu ininya ya, schedulingnya ya. Ya, oke. Kalau ya besok kan libur ya, semoga besok atau minggu saya bisa menerima. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain lagi? Masih Ibu, ada? iya. Ya. Izin Ibu, ingin Mas. konfirmasi aja Bu, untuk asesmen tadi berarti tidak perlu sampai ke alat tes gitu ya Bu, cukup observasi wawancara saja. Apakah perlu atau tidak perlu sebenarnya tergantung apa, Inas? Nah, itu Bu. Saya juga bingung. Ya. Coba lihat tahapan coachingnya. Anda perlu penjajakan dulu toh untuk menyepakati ini nanti mau mengarah pada persoalan apa. Ya enggak? Di tahapan tadi 6 tahapan mana ya? Ini. Ya enggak? Di sini kan ada tahap 1 dan 2, ini kan Anda lakukan di luar sesi besok. Maka di tahap awal ini kan ada penjajakan dulu. Dari penjajakan itu ada kemungkinan masalah nih dari coach Anda. Terus itu di follow up dulu dengan assessment. Untuk kemudian mengetahui potensinya dan kemudian memilih gitu ya area improvement yang akan dilakukan untuk membantu klien mengatasi masalahnya. Nah, area improvement itulah yang kemudian menjadi tujuan yang lebih spesifik yang akan dicapai di sesi coaching besok. Nah, perkara assessment-nya berarti nggak pakai psikotes? Ya, tergantung. Sesuai kebutuhan tadi di penjajakannya, apakah itu untuk bisa melihat potensi klien butuh psikotes atau kayaknya nggak perlu gitu. Apakah
data tentang koci Anda itu cukup didapatkan dengan wawancara awal atau perlu dengan metode assessment yang lain. Nah, monggo dikembalikan tadi ke tujuan di sini, ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Baik, kalau sudah cukup, kita bisa akhiri sesi pada siang sampai sore hari ini. Teman-teman bisa mulai membuat rancangan, tetapi tentu saja tetapkan dulu siapa coaching-nya gitu ya, yang akan membantu teman-teman untuk melakukan role play coaching ini sesuai jadwal masing-masing, ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga beberapa jam ini bermanfaat, membantu teman-teman untuk memperkaya keterampilan memberikan intervensinya, dan sehingga nanti teman-teman punya lebih banyak opsi yang bisa dipilih dalam rangka memberikan layanan psikologi di area P3U nanti. Oke, Mbak Sofi, masih ada yang mau dikonfirmasi? Tidak sih Ibu, cuma saya ingin bertanya Bu, kalau ini sesinya berakhir, Jimit-nya nanti ini berakhir dari Ibu ya Bu? Soalnya kami ada berencana ingin membagi kelompok, mendiskusikan terkait pembagian jadwal Bu. Oke, sebenarnya Jimit ini open ya. Jimit ini saya ambil dari iya. kelas blog etika gitu. Jadi saya tidak akan tutup. Oh, Anda boleh meneruskan. Tapi saya izin live dari sini karena saya tadi beberapa kali telepon itu sebenarnya nanti di Zoom yang lain gitu ya, di online Iya. yang lain. Nggih Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu ya teman-teman, selamat meneruskan diskusinya. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi roleplay. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf untuk kurang dan lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Banyak Ibu. Terima kasih Ibu. Oke,